kesaktian Senopati Diwangkara. Kedaton sudah seperti sarang dukun. Bukan tidak mungkin. Seluruh prajurit akan dipecat. Digantikan oleh para demit dan siluman. Ampun Gusti Pati. Apa mungkin Gusti Prabu sudah selemah itu, Gusti? Sejak peristiwa mengerikan yang menimpa Senopati Diwangkara, Kanda Prabu jadi sangat lemah dan sangat menurut kepada Bahadur dan Kasmala. Kalau niatmu untuk menjadi orang baik-baik itu sudah kuat, ya tidak perlu takut. Lagi pula, kesaktianmu kan luar biasa. Yang saya takutkan, kalau sampai saya gelap mata, Uyut. Gelap mata? Iya. Lalu kembali saya menggunakan ajian Rengga Gunung. Akibatnya pasti lebih parah, Uyut. Dan mereka akan membenci saya habis-habisan. Kamu tidak usah mencari gara-gara. Kalau bisa malah minta ampun. Masalahnya ada dosa yang mungkin akan sulit dimaafkan orang Malwapati, Uyut. Tentang peracunan sumur? Banyak sekali kejahatan yang telah saya lakukan di sana, Uyut. Apa perlu Uyut mengantarkan dan menyampaikan kepada Raja Malwapati itu bahwa Sudawirat sudah bertobat dan ingin menjadi manusia baik-baik? Prabu Jayadipa benar-benar memerlukan bantuan Malwapati. Saya tidak mau kalau hanya gara-gara saya, Prabu Angling Dharma tidak mengizinkan mereka tinggal dan mengusir mereka dari Malwapati. Kasihan mereka, Uyut. Kasihan. Wirat, kamu yakin kalau kamu tidak bersama Raja Pelarian itu, maka Prabu Malwapati itu pasti akan mendukungnya, hah?
Suruh siapa kamu kemarin? Hah? Naik apa? Wana lari, Bopo. Jauh sekali, Wana. Lihat, kuda Bopo saja keringatan. Wana bisa melintasi hutan dengan cepat hanya melihat ciri-ciri pepohonan, Bopo. Tapi kamu tahu dari mana kalau Bopo lewat jalan ini, Wana? Wana naik pohon yang tinggi. Wana bisa lihat jalan mana yang akan dilewati Bopo. Lalu Wana cegat. Siapa yang mengajari kamu, Wana? Dari kakek Sudamani, Bopo. Dia lagi. Bopo, sekali-sekali kalau Bopo pergi, Wana diajak. Waktu dulu Wana masih sama kakek Sudamani, Wana selalu diajak kemana-mana kok. Wana, Sudomani itu pendekar kabur kanginan. Tidak punya rumah, tidak punya kerjaan. Selalu melalang buana. Kalau Bopo kan jelas punya tempat tinggal. Maka tidak ada alasan untuk mengajak Wana pergi kemana-mana. Katanya seorang pendekar harus memiliki pengalaman yang luas supaya tidak seperti katak di bawah tempurung. Memang begitu, Wana. Tapi kamu kan masih kecil. Itu kenapa Bopo tidak mengajak kamu kemana-mana. Tapi kan Bopo, waktu Wana masih tinggal sama kakek Sudamani, Wana lebih kecil daripada sekarang, Bopo. Dia lagi. Wana, bagaimana kalau kamu tidak lagi menyebut nama pendekar jati itu? Ya? Sebenarnya apa yang terjadi di Sawapi itu adalah urusan negeri mereka sendiri yang sebaiknya tidak kita campuri. Kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi karena Raja Mahesa Tunggal bekerja sama dengan kedua tukang sihir itu, maka kita tidak bisa diam saja. Iya. Bagaimana kalau Prabu Jedipa dan keluarganya kita undang menjadi tamu kita, Dinda Prabu? Mereka itu pantas mendapat kehormatan sebagai raja, meskipun mereka sedang tersingkir. Ya, undang saja mereka. Dengan begitu, kita bisa mendengar alasan dari pihak mereka. Maaf, Gusti Prabu. Sebenarnya yang menjadi persoalan kita adalah munculnya Sudawirat di sana. Bagaimanapun juga, ini masih menjadi ganjalan, Gusti Prabu. Meskipun putra Prabu Jayadipa telah menceritakan bahwa perilaku Sudawirat sangat berbeda dengan yang kita kenal. Tidak apa-apa, Liwa. Saya yakin, Sudawirat pasti tidak akan berani datang lagi ke Malwapati. Kalau dia datang dan membuat keonaran di sini, saya bersumpah tidak akan membiarkan dia lolos. Pendekar pedang kembar. Mereka mengenal pedang kembarku. Pendekar cantik Kalyana Tantri. Mohon maaf kalau kehadiran kami mengganggu perjalanan ini. Siapa kalian? Apakah nama-nama tidak dikenal ini perlu pendekar ketahui?
Kalian telah mengetahui namaku. Apa salahnya kalau aku juga mengetahui nama kalian? Saya yang tertua. Atau dituakan oleh mereka. Nama saya Senggot. Ini Wilangan, Wirangan, lalu itu Glagah dan Glugu. Lalu, kenapa kalian mencegat saya? Kami semua bersenjata kembar. Jadi, tidak ada yang boleh menyaingi kami. Wilangan, tunjukkan. Hop, 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 ya, hop. Wirangan, Trisula kembar. Gelagah, dua golok kembar. Glugu, dua kapak kembar. Cukup. Untuk apa senjata-senjata itu kalian pamerkan? Guru kami Ki Babar Jaga memerintahkan kami untuk menguji ketangkasan dengan pedang kembar pendekar. Jadi jangan tolak permohonan kami. Apa guru kalian juga memerintahkan pengeroyokan? Kalau kalian pendekar, lawan aku satu persatu. Serang! Ampuni kami. Kabur! Maaf kalau saya terpaksa ikut campur. Nini kenal mereka? Tidak. Kisana kenal? Tidak, tapi yang jelas mereka adalah penganut aliran hitam. Ternyata belum ada apa-apanya. Mereka cuma coba-coba. Oh ya, Kisanak ini siapa? Dan kenapa tiba-tiba ada di sini? Kebetulan, nama saya Panduseta. Nama yang bagus untuk pemuda yang menarik. Nama Nini siapa? Nama saya Kaliana Tantri. Panggil saja Tantri. Nama yang cantik. Terima kasih. Kembali.
Selamat datang di Mawapati, Prabu Jayadipa. Terima kasih Tuan Prabu. Silakan. Mari. Wah, megah sekali. Kemegahan sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Silakan duduk. Saya merasa terharu sekali. Raja Agung Prabu Angling Dharma sudi menerima kami sebagai tamu Malwapati. Kita ini tetangga dekat, tapi tidak pernah saling berkunjung. Maafkan saya, Rai Prabu. Saya adalah raja kecil yang tidak tahu diri. Bagi saya tetangga dekat, apalagi terdekat, adalah segalanya. Ketika Sawapitu, tata tentrem Kertaraharja, bagaimanapun Mawapati merasakannya. Tapi ketika Sawapitu mengalami guncangan, saya kira Malwapati ikut merasakan dampaknya. Apalagi Bahadur dan Kikasmala ikut terlibat dalam pendudukan ini. Itulah sebabnya, Raya Prabu. Raja kecil yang tidak tahu diri ini memohon bantuan pada Raya Prabu agar bisa lepas dari cengkraman Prabu Mahesa Tunggal. Tugas saya memang memerangi angkara murka. Siapapun dia, bagaimanapun bentuknya. Untuk itu izinkan saya membantu. Akan saya serahkan semua sisa pasukan saya pada Raya Prabu. Dan para pangeran akan saya haruskan untuk bertempur bersama saya. Jangan khawatir, Romo. Saya akan berada paling depan bersama barisan Sawapitu. Maaf Gusti, saya juga akan mendampingi Pangeran Indrabrata. Saya juga. Terima kasih. Kesanggupan Raka Prabu dan para pangeran membuat Bombong menjadikan besarnya hati saya. Tetapi perlu diketahui, perang yang akan saya lakukan adalah akan memerangi sumbernya langsung. Maksud Raya Prabu? Saya tidak ingin perang ini menjadi perang besar-besaran antara Mawapati dengan Prabu Mahesa Tunggal dan bala tentaranya. Rakyat akan menjadi korban kalau perang ini menjadi perang terbuka dan mengerahkan para prajurit. Jadi, siapa yang akan berperang, Raya Prabu? Saya pribadi, Kakang Batik Madrim, dan Suliwa. Sumber malapetaka yang akan kami perangi adalah Bahadur dan Kikasmala. Baru sesudah itu Prabu Mahesa Tunggal. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Sudah, jangan dipijit, jangan dekat-dekat. Tinggalkan saja aku. Ayo pergi, tinggalkan aku. Tunggu apa lagi? Ayo, ayo pergi. Ampun Gusti. Gusti Prabu tidak mengizinkan kami keluar dari kamar ini, Gusti Ayu. Kami harus... Siapa ya? Biarkan, saya yang buka pintu. Kamu ini orang atau apa toh? Mengganggu sekali.
putriku. Singkirkan makhluk ini, Kanda. Tolong, Kanda. Bahadur, kenapa begini? Lepaskan istriku dari cacing itu, Bahadur. Lepaskan. Siapa bilang cacing, Sang Prabu tidak melihat kalau itu guling. Guling. Dinda, 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 sadarlah Dinda. Dinda, Dinda, lihatlah ini. Yang Dinda peluk itu guling, Dinda. Guling. Kanda Prabu, saya benar-benar Tenang. tidak tahan, Kanda. Saya Tenang. tidak tahan. Tenang, Dinda. Yang Widi, berilah hamba petunjuk. Berilah hamba kekuatan, agar hamba bisa menjalankan tugas hamba untuk membasmi kebatilan. Berilah hamba kekuatan, agar hamba bisa menjalankan tugas hamba. Terima kasih Dewata. Hamba akan laksanakan. Gusti Prabu pasti marah karena kita kumpul di sini. Jangan sampai... Apa ini? Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian tidak datang menghadap kepadaku? Bagian Anda, ada apa ini? Hah? Maaf Gusti Prabu, kami tidak berani sowan karena sikap Bahadur dan Kasmala yang tidak bersahabat. Ampun Gusti. Apa? Kami selalu was-was Gusti. Kami tidak ingin menghadapi nasib buruk seperti Senopati di Wangkara. Aku sangsi. Apa kalian sebenarnya punya ilmu? Kecuali main sihir dan minta bantuan kaum dedemit.
Dia sudah menghina saya. Dan saya tidak akan membiarkan orang yang menghina saya selamat. Ya, kalian benar. Aku bisa merasakan itu. Bahkan sekarang ini, aku sendiri makin merasa tertekan oleh ulah mereka. Itulah sebabnya aku datang kemari. Aku ingin mendapat saran dari kalian. Maaf Gusti Prabu, kalau kami harus menyatakan keprihatinan kami, kita bisa saja mengusir Prabu Jayadipa dan menduduki Saupitu. Tapi apa arti semua itu kalau akhirnya kita dijajah oleh penyihir Bahadur dan Kasmala? Iya, itu namanya salah memilih sekutu. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini kalau semuanya sudah tidak terkendali? Gusti, kita panggil kembali pendekar Priamitra dan mengakhiri kerjasama dengan Bahadur dan Kasmala. Izinkan saya kembali menjemput Priamitra, Gusti. Dalam 2-3 hari ini, Saupitu akan diguncang oleh keributan antara Bahadur dan Prabu Mahesa Tunggal. Pada saat itu, barulah kita masuk. Berarti, kita memancing di air yang keruh. Untuk kali ini tidak apa. Sebab Bahadur dan Ki Kasmala selalu berada di air yang keruh. Mereka tidak pernah berada di air yang jernih. Iya, Dinda Prabu. Itu benar. Tapi, apa yang harus kita lakukan dengan 2 orang penyihir itu? Tarik keluar kedua penyihir itu dari Saupitu. Buang mereka keluar jagat. Aku sudah memiliki penjara langit yang aku terima dari tangan dewa. Kalian masih ragu dengan kurungan berpijar pinjaman dewa? Apa ini bukan penghinaan buat saya? Dibutuhkan, saya dipanggil. Tidak kepakai, langsung dibuang. Tenang dulu, pendekar. Begini. Tidak. Saya tidak mau dianggap enteng. Tidak ada maksud kami untuk mengecilkan atau menganggap enteng Tuan Pendekar. Kalau itu yang terjadi, buat apa saya kemari? Itu... Maaf, saya menengahi. Apa tidak ada pendekar lain, Gusti Pati? Hanya Ajian Rawa Rontek yang mampu mengusir Bahadur. Kami yakin itu. Kakang, suka atau tidak suka, Kakang harus membuktikan kekuatan Ajian Rawa Rontek.
Ada apa, Kasmala? Guru, ada yang tidak beres, Guru. Apa? Pria Mitra kembali lagi, Guru. Hah? Pria Mitra kembali lagi? Iya, Guru. Di mana dia? Mari, Guru. Hei, kalian ikut aku. Baik, Guru. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Langsung menyerang? Jangan. Aku harus tahu dulu. Apa sebabnya pria Mitra kembali kemari? Kalian menyusup masuk? Dengar pembicaraan mereka. Kalau ada yang menyinggung harga diri majikan kalian, bawa dia kemari. Baik, Guru. Selamat datang pria Mitra. Gusti Prabu, saya datang bersama Nyai Padmasari, istri dari Tuan Pria Mitra. Berarti ada 2 pendekar tangguh yang akan melindungi Saupitu. Mohon maaf sekali Sang Prabu. Saya datang ke sini terutama untuk melanjutkan pertarungan saya yang belum selesai dengan Bahadur dan Kasmala. Istri saya akan menjadi penonton. Jadi untuk hal-hal yang lain, mohon tidak dibicarakan dulu. Pria Mitra, saya mengerti. Saya cukup mengerti. Gusti Prabu, sekarang di mana Kasmala dan Bahadur? Saya sudah ingin sekali bertarung dengan mereka. Kandapati. Ya. Lihat. Kelihatannya mereka sudah mau mulai. Bagaimana kalau kita bertindak sekarang? Tenang dulu. Kita lihat dulu perkembangan apa yang terjadi. Pada saat yang tepat, baru kita bertindak. Ya. Kamu mencari aku, pria Mitra? Hah? Apa kamu masih belum puas? Ya, aku mencari kalian. Dan aku akan mengakhiri semua pertualangan yang tidak punya peri kemanusiaan. Ikat dia dengan jerat. Ya. Berarti mata Bahadur ada di sekeliling kita. Gusti Prabu, jangan cemas.
Yang penting Bahadur dan Kasmala sudah berhadapan langsung dengan pria mitra. Kalau begitu, ayo kita lihat. Jangan Gusti, jangan. Ada apa? Saya khawatir peristiwa Senopati di Wangkara kembali terulang. Kedua tukang sihir itu, kalau sudah kepepet, orang lainnya akan menjadi sasaran. Jadi? Sebaiknya Gusti sembunyi saja. Silakan Gusti. Kalian semua selamatkan diri masing-masing. Mengerti? Baik, Gusti. Jangan-jangan dia yang membantunya, Kasmala. Iya, Guru. Dia akan berbuat curang. Hei, Cala. Nah, ini kesempatan yang kita tunggu. Ya, Mereka lari ke arah Kedaton. Suliman, tunggu di sini. Iya, Gusti. Lihat akhir dari perkelahian mereka. Baik, Gusti. Senopati, ya. mari ikut saya. Baik. Ayo langsung saja kita masuk ke Kedaton, Guru. Jangan. Kelihatannya Prabu Mahesa Tunggal dan Patih Begananda tidak ada di dalam Kedaton. Mereka bersembunyi dan mengadu domba kita dengan pria mitra. Kita bakar saja, Guru. Bakar! Ya. Kurang ajar.
Angling Dharma. Bahadur, akhiri kejahatanmu. Sadarlah, umur manusia ada batasnya. Kapan kamu bertobat? Kalau tiap hari kamu berbuat dosa. Banyak mulut kamu, Angling Dharma. Saup itu bukan wilayahmu. Kamu tidak punya hak sedikit pun di negeri ini. Apalagi kamu, Bahadur. Menginjak bumi ini pun, kamu tidak berhak. Nyah kamu. Atau kuhantar kamu ke penjara langit. Oh? Hanya dewa yang mempunyai penjara langit. Hah? Hei, dengan sihirku, aku mampu menciptakan sapu halilintar yang dapat mengantarmu keluar angkasa. Luar biasa. Tidak kusangka pria Mitra dan Pak Pasar melakukan ini. Kemana Kasmala dan Bahadur yang asli? Angkat mereka menjadi senopati sebagai hadiah dariku. Baik, Gusti. Sini. Terima kasih, Dewa. Semoga mereka menyadari dosa-dosanya dan mau merenung kesalahan-kesalahan mereka. Boleh berharap, Sang Prabu. Tetapi di langit yang hitam akan tetap hitam. Dan yang hitam akan menghitamkan yang hitam. Tunggu saja. Pada saat yang nanti akan kudobrak penjara langit itu. Akulah sisa-sisa gelembung jahat. Rahwana. Maharaja. Kenapa sepi? Kemana Sang Prabu? Kita bertanya saja pada penjaga itu, Kakang. Kemana Sang Prabu? Saya tidak tahu pasti, tetapi tadi pagi pergi dengan Gusti Patih Begananda dan beberapa pejabat Kedaton. Kasmala dan Bahadur juga tidak ada? Tidak. Nanti dulu. Bukankah tadi... Ya sudah.
Rupanya mereka sengaja meninggalkan kita dan menjebak kita untuk berhadapan dengan Kasmala dan Bahadur. Licik. Kalau kita kalah, mereka tidak akan bertanggung jawab. Tapi kalau melihat kita menang, mereka akan bertepuk tangan. Ayo, kita cari. Jangan, pendekar. Biarlah saya yang melapor ke penjaraan jero. Silakan tunggu. Tadi kita disambut-sambut, tapi sekarang Pria Mitra. Gusti Prabu, lebih baik kamu tinggalkan tempat ini. Dan jangan ikut campur urusan orang lain. Dan Sang Prabu sendiri? Apa berarti Sang Prabu tidak memasuki wilayah orang lain? Itu karena Prabu Jayadipa sekarang ini ada di keraton Malwapati. Dan dia menyerahkan kemelut ini kepada saya. Prajurit ini mengepung siapa? Prajurit itu telah mengepung Prabu Anglingdarma yang telah berani masuk ke negeri Saupitu tanpa kulon. Kepada siapa saya mau kulon nuwun? Kalau pemilik resminya Prabu Jayadipa telah mengizinkan saya masuk ke dalam kedatonnya. Oh, jadi Prabu Jayadipa ada di Malwapati? Tolong temukan saya dengan Prabu Mahesa Tunggal. Saya ingin bicara baik-baik untuk mewakili Prabu Jayadipa. Gusti Prabu Anglingdarma, Gusti Prabu seorang Raja Agung Binetoro, kekasih para dewa. Kenapa mau jadi utusan Raja Kecil Jayadipa? Apa ini tidak merendahkan derajat dan kewibawaan Gusti Prabu? Mungkin benar Saupitu kerajaan kecil. Tetapi harus diingat, Saupitu tetangga terdekat Malwapati. Apapun yang terjadi di Saupitu akan terasa dampaknya kepada Malwapati. Tolong sekali lagi, temukan saya dengan Prabu Mahesa Tunggal. Gusti Prabu sudah menyiapkan penyambutan itu. Saya tidak ingin berperang. Saya tidak ingin ada korban. Kalau begitu, silakan Gusti Prabu kembali ke Malwapati. Dan mohon sampaikan pada Prabu Jayadipa, menginap saja terus di Malwapati daripada kembali ke Saupitu, tapi harus bermandikan darah. Malang benar nasib sampean, Patih Begananda. Mau menangis sendiri. Saya tahu kehebatan Gusti Patih Batik Madrim. Tapi perlu diketahui, saya juga punya pria mitra dengan Ajian Rawarontek dan Patmasari. Nanti dulu. Sejak awal saya sudah bilang, saya datang ke sini hanya untuk melanjutkan pertarungan saya dengan Kasmala dan Bahadur, dan tidak ingin terlibat dalam urusan lain. Pendekar pria mitra, pendekar telah berhasil melempar Bahadur dan Kasmala ke langit. Karena keberhasilan itu, Gusti Prabu Mahesa Tunggal mengangkat pendekar berdua menjadi Senopati Agung di Saupitu.
Apa itu bukan hadiah yang sangat luar biasa? Nanti dulu. Tunggu dulu. Ini salah paham. Atau salah lihat rupanya. Maksudnya? Saya belum pernah menang melawan Kasmala dan Bahadur. Apalagi saya dapat mengurungnya dan melemparkannya ke langit. Ya, saya memang tidak melihat. Karena lubang pengintaian sangat kecil. Tapi yang saya tahu, pendekarlah yang berhadapan dengan dua penyihir itu. Tidak. Saya tidak melakukannya. Kalau benar itu terjadi, hanya orang luar biasalah yang dapat melakukannya. Gusti Prabu yang melakukannya. Iya, memang. Itu terpaksa dilakukan karena titah dewa. Orang sehitam dan sejahat mereka memang pantas dibuang di penjara langit. Saya bersyukur mereka dapat hukuman yang setimpal. Tapi saya kecewa karena saya tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi baiklah. Ini berarti urusan saya dengan Sopi itu sudah selesai. Saya mohon pamit. Hati-hati. Pria Mitra, tunggu. Tunggu Pria Mitra. Apalagi Gusti Patih? Tolong, jangan kecewakan Gusti Prabu Mesa Tunggal. Apapun yang terjadi, Gusti Prabu tetap mengangkat kedua pendekar sebagai Senopati Sopitu. Saya sudah bilang, urusan saya dengan Kasmala dan Bahadur sudah selesai. Jadi, saya dan istri saya tetap harus pulang. Terima kasih. Pendekar! Sekali lagi, pertemukan saya dengan Prabu Mesa Tunggal. Maksudnya? Baik. Tunggu sebentar. Mau coba lagi? Kakang? Tenaga dalammu cukup lumayan, Tantri. Maaf,
Kakang. Aku harus kembali untuk mendampingi Prabu Jayadipa. Ini kesempatan baik untuk membersihkan namaku. Iya, tapi... Iya benar. Kamu harus ikhlas, Lokaita. Biarkan suamimu pergi. Iya, Uyut. Tapi beri dulu nama anakmu sebelum kamu pergi. Ah, benar Wirat. Aku setuju dengan Hita. Iya sayang. Aku beri nama dia Jagat Satria. Ya, nama yang bagus, Wirat. Mudah-mudahan dia menjadi satria di jagat ini. Iya, bagus sekali, Wirat. Iya, mudah-mudahan. Bopo pergi dulu, Satria. Hati-hati, Wirat. Jangan khawatir, Rita. Ketika kembali nanti, aku sudah berhasil membersihkan namaku. Aku pergi, Uyut. Dinda Prabu, kelihatannya ada yang tidak beres. Iya. Sudah terlalu lama kita menunggu, tapi Prabu Mahesa Tunggal belum muncul juga. Ya, saya tahu. Coba saya lihat. Ya, prajurit kita memang sudah mengepung Angling Dharma. Bukan itu yang terjadi sesungguhnya. Tetapi senyum Angling Dharma lah yang telah mengepung Sawo Pitu. Kenapa begini began Anda? Pergi sana. Hah? Kenapa jadi begini? Apa artinya aku bergembira dengan lenyapnya Bahadur dan Kasmala, kalau akhirnya juga pria mitra jadi hilang? Mereka sedang bertengkar. Bagaimana, Dinda Prabu? Kita tunggu di sini atau masuk? Nanti dulu. Kalau kita bergerak, maka para prajurit itu akan menyerang kita. Saya tidak ingin ada pertumpahan darah. Darah mengalir tidak masalah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada harus keluar dari Sawo Pitu sebagai orang yang kalah. Sangat memalukan. Sangat memalukan dengan Anda. Gusti Prabu, satu batik madrim bisa membunuh 100 prajurit dengan sekali gebrakan. Bagaimana kalau sampai Prabu Angling Dharma dan Suliwa turun ke arena? Apa tidak akan banjir darah? Kamu takut mati, Begananda. Kamu takut darah. Gusti Prabu, sebagai seorang prajurit, saya tidak takut mati. Tapi untuk apa mati? Kalau hanya sia-sia.
Perang! Hanya perang yang akan dapat menyelesaikan semuanya. Kalau kamu takut, saya sendiri yang akan memimpin. Mengerti kamu? Tapi Gusti Prabu... Apa? Kanda Prabu? Kanda, saya kira... Tidak. Ini sudah menjadi keputusan Raja Dinda. Dinda tidak usah ikut campur. Kanda, maksud saya... Perempuan itu seharusnya hanya mendoakan saja agar kemenangan ada pada tangan suaminya. Kalau aku menang, kamu akan ikut Mukti Wibowo. Kalau kalah, kamu akan ikut Nelongso. Sorga ikut, neraka turut. Saya mengerti, Kanda. Hanya... Cukup! Mudah-mudahan tidak terlambat dan tidak terjadi apa-apa. Ada apa ini? Jurawirat! Hah? Dari mana kalian tahu namaku? Itu tidak penting. Kalau benar kamu sudah wirat, ayo ikut kami. Raja kami membutuhkan kamu. Siapa raja kalian? Raja Samuka dari Pusar Angin. Aku tidak kenal raja kalian. Dan aku tidak ada urusan dengannya. Mengerti? Ayo pergi! Kita sudah bisa bertemu yang namanya Sudawirat, tapi belum bisa menangkapnya. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kalian ikuti Sudawirat. Aku melapor ke Gusti Raja Saputra. Ayo. Kelihatannya perang tidak bisa dihindari, Kandapati. Ya, iya. Saya tidak ingin perang, tapi panggil dengan suara batin, Kanda. Agar Senopati Dharmayuda menyiapkan prajuritnya. Atur pengepungan. Baik, Dinda. Senopati Dharmayuda, dengarkan saya. Ini perintah terbaru Rayi Prabu Anglingdarma. Senopati Dharmayuda. Iya, Sang Prabu. Ada apa? Kita berangkat ke Sawopi itu sekarang? Iya, Sang Prabu. Bagaimana dengan prajurit saya? Lihat, Senopati. Mereka juga ingin berperang. Semangat tempur mereka masih sangat tinggi. Di sana nanti kita akan menghindari perang, Sang Prabu. Saya khawatir
semangat tempur mereka akan membakar nafsu untuk bertempur. Ini akan mengacau pengusiran damai yang direncanakan oleh Gusti Prabu Angling Darma, Gusti Prabu. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, mereka akan tunduk pada perintah Senopati. Baik kalau begitu. Tolong sampaikan aturan main kami pada mereka. Senopati, saya sendiri yang akan menyampaikan dan memimpin mereka. Ayo jalan! Kita, rumah sono! Prajurit, maju!